Kebangkitan Yesus dari kematian. Dulu pernah dibikin berita hoax. Salah satu alasan mengapa orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus adalah karena mereka menganggap Yesus sebagai penyesat. Ketika masih hidup dan sebelum mati disalibkan, Yesus pernah berkata bahwa dia akan bangkit dari kuburnya pada hari ketiga. Hal itu membuat orang-orang yang memiliki inisiatif untuk membunuh Yesus menjadi cemas. Akibat dari rasa cemas dan ketakutannya itu, lalu para imam dan para pemimpin Yahudi menyebarkan berita hoax, yaitu dengan menuduh bahwa nantinya para murid Yesus akan mencuri mayat Yesus. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matius 27 ayat 62-66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dan pada hari ketiga Yesus dikuburkan, tentara Roma yang berjaga itu terjatuh ke tanah ketika melihat terang malaikat yang melebihi terang matahari menghampiri kuburan Yesus. Dan salah satu dari para malaikat itu menyingkirkan batu dari pintu masuk ke kubur itu dan duduk di atasnya. Dan malaikat yang satunya lagi masuk ke dalam kubur, lalu membuka kain penutup kepala Yesus. Sebagaimana mengutip dari sebuah buku yang menuliskan seperti ini. Ketakutan melanda tentara Roma yang berjaga. Di manakah kuasa mereka untuk menjaga tubuh Yesus? Mereka tidak memikirkan tugas mereka atau bahwa para murid sementara mencuri tubuh Yesus. Selagi terang dari para malaikat itu bersinar, lebih terang daripada matahari, para tentara Roma yang berjaga itu terjatuh ke tanah seperti orang-orang mati. Satu dari para malaikat itu memegang batu besar penutup kubur itu dan menyingkirkannya dari pintu masuk ke kubur itu dan duduk di atasnya. Yang lainnya masuk ke dalam kubur dan membuka kain penutup kepala Yesus. Ketika satu suara malaikat surga dari luar kubur berseru memanggil Yesus, itu menyebabkan bumi bergoncang. Terjadi gempa bumi. Dan ketika Yesus keluar dari kubur, para malaikat dengan hikmat memandang dan membungkukkan diri mereka ke tanah sambil menyembah dan mengagungkan Yesus dengan lagu-lagu kemenangan. Sebuah buku menuliskan seperti ini. Selanjutnya malaikat dari surga dengan suatu suara yang menyebabkan bumi bergoncang berseru, "Engkau anak Allah, Bapamu memanggil engkau, datanglah." Kematian tidak bisa lagi menguasai dia lebih lama. Yesus bangkit dari kematian sebagai pemenang. Dalam hikmat bala tentara malaikat itu memandang peristiwa itu. Dan selagi Yesus datang dari kubur, para malaikat yang bercahaya itu membungkukkan diri mereka ke tanah dalam penyembahan dan mengagungkan dia dengan lagu-lagu kemenangan dan kemenangan. Setelah para tentara Roma melihat kemuliaan malaikat-malaikat itu berlalu, masih dengan penuh diliputi keheranan, mereka bergegas pergi melaporkan kepada para imam tentang apa yang terjadi dan apa yang baru saja mereka saksikan. Laporan para penjaga kubur itu membuat para imam menjadi ketakutan atas kebangkitan Yesus. Lalu mereka berdiskusi dan mencari solusi untuk melindungi diri mereka, karena mereka telah bersalah membunuh Yesus. Mengutip dari sebuah buku menuliskan seperti ini. Selagi para malaikat surga pergi dari kubur itu dan sinar serta kemuliaan itu berlalu, tentara Roma berusaha untuk mengangkat kepala mereka dan melihat mereka. Mereka menjadi heran pada waktu mereka melihat batu besar itu telah digulingkan dari pintu kubur itu dan tubuh Yesus telah tiada. Mereka bergegas ke kota untuk melaporkan kepada para imam apa yang mereka telah lihat. Selagi para pembunuh itu mendengar laporan yang ajaib itu, wajah mereka masing-masing menjadi pucat. Ketakutan melanda mereka karena memikirkan apa yang mereka telah lakukan. Jika laporan itu benar, maka mereka telah kalah. Menerima laporan itu adalah menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka pun pergi untuk berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan. Mereka beralasan bahwa jika laporan yang dibawa oleh para tentara yang berjaga itu disebarkan kepada orang banyak, maka orang-orang yang menyebabkan Yesus mati akan dibantai sebagai para pembunuhnya.
Lalu kemudian para imam menyewa para tentara dengan uang untuk berbohong dan menyangkal kebangkitan Yesus. Yaitu supaya mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuh Yesus di malam hari. Dan para pemimpin Yahudi juga berjanji untuk meyakinkan gubernur yang berkuasa di Yerusalem untuk menjamin keamanan para tentara penjaga kubur tersebut seandainya mereka dianggap telah lalai karena tertidur sehingga mayat Yesus dicuri. Dan karena demi uang, akhirnya para tentara Roma yang menjaga kubur Yesus itu menjual kehormatan mereka. Sebab mereka setuju untuk mengikuti skenario atau rekayasa para imam dan para tua-tua atau pemimpin Yahudi itu. Mengutip dari sebuah buku menuliskan seperti ini. Disetujuilah untuk menyewa para tentara untuk tetap menjaga rahasia itu. Para imam dan tua-tua memberikan kepada para tentara itu sejumlah uang dan berkata, "Kamu harus berkata, para muridnya telah datang pada malam hari dan mencuri tubuhnya pada waktu kami tertidur, seperti yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 13. Dan ketika para penjaga itu bertanya, apa yang akan mereka perbuat jika ada yang bertanya mengapa kamu tidur pada waktu bertugas? Para pemimpin Yahudi ini berjanji untuk meyakinkan gubernur dan menjamin keamanan mereka. Demi uang, tentara Roma yang berjaga itu menjual kehormatan mereka dan setuju untuk mengikuti nasihat para imam dan para tua-tua. Kebangkitan Kristus itu tidak bisa disangkal, baik oleh iblis dan para malaikatnya yaitu setan, ataupun oleh para imam ketua di kalangan agama Yahudi. Karena Tuhan telah memilih beberapa orang dari kelompok orang-orang suci, yaitu orang-orang yang turut dibangkitkan dari kubur mereka pada waktu peristiwa itu terjadi, untuk bersaksi dan menyebarkan kabar yang ajaib, bahwa Yesus telah bangkit dan untuk mengumandangkan kemuliaannya. Mengutip dari sebuah buku yang menuliskan seperti ini. Orang-orang yang telah bangkit itu berbeda dalam sifat dan rupa. Yang lainnya lebih agung dalam penampakan daripada yang lain. Mereka yang muncul setelah kebangkitan Yesus kepada banyak orang, bercerita kepada orang-orang bahwa pengorbanan bagi manusia telah diselesaikan, bahwa Yesus yang telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi telah bangkit dari antara orang mati. Dan dalam membuktikan kata-kata mereka, mereka mengumandangkan, "Kami telah bangkit bersama Dia." Mereka menyampaikan kesaksian bahwa oleh kuasanya yang besar mereka telah dibangkitkan dari kubur. Juga Yesus sendiri menunjukkan dirinya kepada para muridnya yang berduka dan remuk hati dan mengusir rasa takut mereka dan menyebabkan mereka bergembira dan menjadi senang. Lalu 40 hari kemudian setelah kebangkitannya, Yesus memberkati murid-muridnya dan ia berpisah dari mereka dan terangkat ke atas. Dan ketika ia menuntun perjalanan ke atas, orang-orang tawanan yang muncul pada waktu kebangkitannya ikut. Serombongan besar pasukan sorgawi ikut serta, sementara di sorga kumpulan malaikat-malaikat yang tak terhitung banyaknya menunggu kedatangannya.